Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mawsuf fil Qur'an bir-raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina yaumal qiyamati bi dukhuli jannatin na'im, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita hadir dalam rangka memperingati satu peristiwa yang merupakan mukjizat besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dan dapat mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran berharga dari di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan memberikan satu yang bersifat makna di balik peristiwa. Jadi tidak peristiwa itu sendiri, tapi makna peristiwa atau yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Ustaz Aceh terkait dengan Isra di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini juga disebut dengan surah Bani Israel, karena memang ayat yang dibaca di ayat 2, ayat 3 dan juga sebenarnya ayat 4 dan 5 terkait dengan Bani Israel. Ayat 1 terkait dengan Isra, tapi ayat 2, 3, 4 dan 5 terkait dengan Bani Israel. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada lagi surah yang terkait dengan Mi'raj, yaitu surah An-Najm. Bahkan ayatnya banyak. Kalau surah Al-Isra hanya ayat 1 saja. Kalau terkait dengan Mi'raj ayatnya 18. Jadi ayat 1, 2, 3 sampai ayat 18 itu terkait dengan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, sampai rangkaian ayat wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu rangkaian ayat tentang dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan membahas rangkaian terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj untuk kita ambil maknanya, untuk kita ambil pelajarannya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diisrakan itu minal Masjidil Haram, tujuannya adalah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Yerusalem yang sekarang masih dalam pendudukan. Mudah-mudahan satu saat bisa kembali ke pangkuan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan perjuangan umat Islam untuk kembali menjadikan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis sebagai tempat suci bagi umat Islam diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra arahnya ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa Masjidil Aqsa tidak ke Masjid Baitur Rahman misalnya? Lau sya Allah nafa'an. Jika Allah berkehendak bisa saja. Lau sya Allah, jika Allah berkehendak. Tadi saya katakan peristiwa itu pasti ada maknanya dan hikmahnya. Dan ini
dibahas, dianalisa, dijelaskan oleh para pakar tafsir, oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang menjelaskan begitu panjang tentang Isra dan juga tentang Mi'raj, termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga menulis kitab tentang Isra dan juga Mi'raj. Kenapa Masjidil Aqsa adalah tempat berlabuh atau tempat Isra-nya Nabi Muhammad SAW? Karena Masjidil Aqsa, karena Baitul Maqdis adalah ma'wal anbiya, tempat singgah para nabi, tempat dakwahnya para rasul, bukan satu rasul, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti oleh kita Nabi Ibrahim juga singgah di sana, juga berdakwah di area Baitul Maqdis. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam kuburnya dikuburkan di satu kota namanya Hebron. Itu juga masih lingkungan dekat dengan Baitul Maqdis, tempat wafatnya atau dimakamkannya Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Kalau Ka'bah itu di depannya kita tahu ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi makam Ibrahim yang kita baca di Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, adalah tempat berdirinya, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Jadi bukan kuburannya, bukan makam dalam pengertian kuburan, tapi makam dalam pengertian tempat berdiri ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Dan kemudian Allah memberikan satu penghargaan kepada Nabi Ibrahim. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lepas kita tawaf, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Di mana tempatnya? Sunnahnya, afdalnya. Nah, di belakang makam Ibrahim, itulah tempat kita disunahkan untuk melaksanakan sholat, namanya sholat sunnah tawaf. Jadi Allah memberikan satu penghargaan kepada Nabiullah Ibrahim yang sudah membangun kembali Ka'bah, bukan membangun dari awal, karena Ka'bah itu sudah dibangun sejak zaman Nabiullah Ibrahim. Bahkan juga ada riwayat bukan Nabi Adam yang membangun Ka'bah itu, tapi para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait dengan pembangunan Ka'bah, ayatnya bukan membangun, bukan yabni, tapi ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Jadi bunyi ayatnya bukan wa id yabni, kan kalau bahasa Arabnya membangun kan bana yabni, tapi ini wa id yarfa'u. Dan ingatlah tak kala yarfa' meninggikan. Apa al-qawaid? Pondasi-pondasi, berarti pondasinya udah ada. Nabi Ibrahim disuruh meninggikan pondasi itu untuk kembali menjadi bangunan yang kita sebut sekarang Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Nah, ini terkait dengan Nabi Ibrahim yang makamnya adanya di Baitul Maqdis, tepatnya di kota yang disebut sekarang Hebron. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah umrah plus Al-Aqsa, dan pasti ada satu kegiatan dari travel kunjungan kemana, ke Madinatul Khalil, ke makam Nabiullah Ibrahim di kota Hebron, kalau kita umrah plus Al-Aqsa. Jadi Nabi Ibrahim di sana, kemudian putranya juga seorang nabi, Nabiullah Ishaq ada di sana juga. Nabiullah Ya'qub, orang yang pertama kali disebut Israel itu adalah Nabi Ya'qub. Jadi Israel itu sebenarnya baik. Israel, bagaimana gak baik? Itu nama seorang nabi. Makanya anak cucunya disebut Bani Israel. Bani itu artinya kan anak cucu. Jadi ketika Allah berfirman, ya Bani Israel kuru
ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ya bani Israil, wahai anak cucu Israel. Yang dimaksud Israel adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi yang Allah kecam, bahkan Allah laknat, itu bukan Israelnya tapi baninya, Bani Israel. Kenapa? Karena memang itu cucunya, anak cucunya yang memang selalu membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para nabi ada di sana. Nabi Daud juga di mana? Di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa. Siapa lagi putranya? Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Nabi Musa. Siapa lagi? Nabi Harun. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Siapa lagi? Nabi Yahya. Siapa lagi? Nabi Isa. Itu semuanya berdakwah di area Masjidil Aqsa. Karena itulah Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kemana-mana tapi ilal Masjidil Aqsa, karena di sana tempat para nabi, para rasul berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu ayat terkait dengan Isra dan juga Mi'raj. Itu yang di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Tapi penyebutan nama Nabi Muhammad malah nggak ada. Kita ada baca Subhanalladzi asra bi'abdihi. Padahal yang dimaksud bi'abdihi adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi penyebutan Nabi Muhammad nggak ada. Jadi ayatnya bukan begini, Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Padahal yang diisrakan adalah Nabi Muhammad. Di ayat terkait Mi'raj juga nggak ada. Bunyinya cuma ma dhalla sahibukum. Yang dimaksud sahibukum adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengistilahkannya dalam ayat 2 surah An-Najm adalah sahibukum, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nah, ini sesuatu yang punya makna juga luar biasa, harus kita tahu ini. Kenapa ini seperti ini ayatnya? Terkait dengan di Isra dan di Mi'raj Nabi Muhammad SAW, nama Nabi Muhammad nggak disebut, tapi yang disebut bi'abdihi. Meskipun bi'abdihi adalah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang pakar tafsir besar di abad ke-19 menulis tafsir, yang tafsir ini dikaji di banyak sekali pesantren di Indonesia. Namanya Tafsir Shawi. Namanya apa? Tafsir Shawi. Ditulis oleh ulama namanya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi. Ini ulama di abad ke-19 hidupnya, tinggalnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sampai sekarang tafsir ini sangat populer di banyak sekali pesantren di Indonesia. Nah, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi yang bermadzhab Maliki menulis tafsir yang isinya bagus, termasuk terkait dengan penjelasan mengapa nama Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj disebut, yang disebut bi'abdihi, yang disebut sahibukum. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menitik beratkan isinya, maksudnya, substansinya, kalau bahasa kerennya. Apa ini yang dimaksud bi'abdihi? Allah menitik beratkan pada ibadah. Karena memang akar kata bi'abdihi dengan ibadah itu sama. Artinya apa? Seorang hamba yang diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang perintah Allah terkait Isra dan Mi'raj ibadah, yaitu salat 5 waktu. Mengapa ini yang disebut ibadah terkait dengan bi'abdihi?